Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini kita akhirnya kuliah asinkronus ya, karena sesuatu dan lain hal. Baik, untuk pertemuan pagi ini kita mereview dulu sebelumnya kita sudah membahas tentang paradigma dan karakteristik penelitian kualitatif ya. Jadi yang kita sebut sebagai paradigma interpretif. Nah, jadi hari ini dan minggu depan kita akan masuk ke tahap memulai eh, menyusun apa namanya proyek penelitian kualitatif kita dengan bagaimana merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian kualitatif. Sebelum kita mulai, mungkin apa namanya refleksi ya. Coba kita bayangkan ketika kita tersesat itu ya, apa yang biasanya kita butuhkan. Ya, ya mungkin ada yang menjawab ketika tersesat yang kita butuhkan adalah handphone, gitu ya, menelpon seseorang untuk menunjukkan arah atau apa membuka Google Map gitu ya. Nah, jadi betul ya, ketika kita eh, tersesat maka yang paling kita butuhkan adalah map atau peta. Ya, jadi peta. Kemudian ada kompas ya. Jadi peta tidak cukup kalau kita tidak tahu ini arahnya yang kemana, yang utara, yang mana yang selatan gitu ya. Peta hanya menunjukkan alurnya, tetapi kompas menunjukkan arahnya. Nah, dalam penelitian kualitatif, semua penelitian ya, itu pun sama ya. Jadi merumuskan masalah dan pertanyaan itu seperti ibaratnya kompas dan eh, kompas dan peta ya. Jadi ketika kita apa namanya merumuskan masalah, kita mengidentifikasi masalah, itu kita sedang sedang menyusun petanya, kerangkanya, alurnya dari mana ke mana ini, apa yang mau kita capai, tujuannya kemana. Tetapi arahnya kiri belok kanan itu nanti kita akan merumuskannya di eh, apa namanya pertanyaan penelitian dan selanjutnya ke metodologi penelitian. Nah, jadi eh, di dalam pertemuan ini yang akan kita bahas, yang akan kita latih adalah bagaimana merumuskan masalah. Nah, eh, mari kita lihat apa yang akan kita capai di akhir pertemuan ini. Eh, yang pertama itu adalah ini ya, mengidentifikasi masalah. Kita mampu mengidentifikasi masalah penelitian yang layak diteliti dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, merumuskan latar belakang masalah penelitian kualitatif. Jadi ada mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan latar belakang. Nah, dari latar belakang kita akan merumuskan pertanyaan penelitian yang fokus dan jelas yang akan kita bahas, yang akan kita jawab. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian kualitatif ini untuk menguatkan apa yang nanti urgensi penelitian kita. Jadi kalau Charles Kettering bilangnya, a problem well stated is a problem half solved. Ya, jadi eh, kalau kita sudah merumuskan masalahnya, penelitiannya sebenarnya setengahnya dari masalahnya itu sudah terpecahkan. Ya, jadi masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang sudah sebenarnya sudah kita tahu setengahnya, gitu ya. Nah, eh, misalnya analoginya kayak gini ya, kalau kita mau masak, kalau cuma tahu saya mau masak sesuatu yang enak itu masih terlalu luas kan ya. Nah, tapi eh, kalau hanya bilang mau masak masakan yang enak, nanti kita ke pasar terus beli yang kira-kira enak ini. Tapi ternyata ketika kita mau masak bukan tidak nyambung ya, beli apa namanya, misalnya beli gula sama beli ikan gitu ya, gula campur ikan kan enggak ini ya. Nah, misalnya karena itu terlalu luas. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus menentukan saya mau masak rendang misalnya, atau saya mau masak coto misalnya. Nah, itu akan jelas tuh apa yang kita beli. Nah, tapi kita juga butuh berapa kira-kira yang harus kita beli. Nah, ini berarti kita harus memperkirakan kita mau masaknya untuk berapa porsi ya. Jadi banyak hal yang harus kita rencanakan ketika kita mau melakukan sesuatu. Masak misalnya ya, bahannya apa, nanti mau masaknya kayak pakai apa, pakai wajan atau pakai pakai apa, pakai kuali atau pakai
apa misalnya pakai presto, pakai oven, nah, terus tekniknya di apa, dibakar kah, di, direbus kah, atau digoreng kah, berapa lama waktu yang dibutuhkan ya. Nah, tapi kalau kita sudah bilang saya mau masak coto untuk 10 orang, nah itu bisa kita perkirakan. Nah, jadi eh, dengan menentukan, mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian, kita bisa menentukan lebih presisi apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi kenapa masalah itu penting? Yang pertama tadi ya, karena eh, sesuai dengan apa tadi, sesuai dengan analogi masak tadi, maka fungsi perumusan masalah itu yang pertama adalah memberikan arah penelitian. Ya, jadi tadi ya seperti kompas atau GPS memberitahu kita mau kemana, ya mau kemana kita ya. Jadi apa ujungnya ini, mau mengukur tingkat atau mau mengukur makna atau mau melihat makna ya. Dari situ kita bisa, oh kalau mau mengukur tingkat berarti metodenya kuantitatif, kalau mau melihat makna berarti metodenya kualitatif. Nah, jadi eh, analoginya kalau kita pakai apa namanya, merumuskan masalah itu, kita sudah bisa tahu nanti kalau mau ke sana kita naik motor, naik mobil atau jalan kaki ya. Nah, dengan begitu kita bisa membatasi ruang lingkup penelitian ya, jadi fokus ya. Kemudian dari situ juga kita bisa merumuskan pertanyaan yang spesifik ya. Terus dari situ juga kita bisa melihat apa pentingnya atau kontribusinya penelitian kita ini. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa itu masalah penelitian? Ya, jadi masalah penelitian, apa biasanya yang kita ini ya, masalah penelitian adalah apa, gap antara atau kesenjangan antara the sense dan the solence ya, itu yang selalu kita ini ya diajarkan ya, betul. Itu adalah salah satu definisi masalah. Nah, di Creswell, masalah itu didefinisikan sebagai isu atau kontroversi atau perhatian yang menjadi panduan untuk kebutuhan dilakukannya penelitian. Ya, jadi dalam apa namanya, dalam Creswell itu tidak disebutkan bahwa gap antara yang ideal dengan yang nyata. Nah, karena itu pasti apa namanya, itu sudah apa, sudah include ya ketika kita bilang isu atau kontroversi atau perhatian. Nah, kenapa itu menjadi perhatian ya? Karena tidak biasa gitu. Yang biasanya seperti ini dia tidak biasa, maka pasti ada gap. Nah, itulah yang disebut sebagai masalah. Ya, eh, tapi kalau kita bilang masalah, biasanya kita akan melihat bahwa masalah itu muncul di sesuatu konteks yang khas gitu ya. Jadi di dalam kualitatif biasanya di ini kan di apa itu namanya, yang diperhatikan adalah konteksnya, sesuatu yang khas ya. Jadi kenapa sesuatu yang khas? Karena kualitatif ini akan melihat fenomena dalam yang khas itu untuk didalami atau di explore gitu ya. Ya, jadi kualitatif ini bukan menguji teori tetapi mau memahami ya. Contohnya misalnya eh, di apa, misalnya di belakangan ini ya banyak apa banyak anak muda di Makassar yang kerja sebagai driver ojol gitu ya, atau freelancer, atau apa itu namanya ya, konten kreator. Nah, kan ini fenomena yang baru yang menarik ya. Nah, kalau kita mau meneliti itu, kira-kira apa pertanyaan yang muncul dari fenomena itu? Wah, kayaknya kenapa kenapa ya banyak seperti itu? Nah, kenapa? Atau kira-kira berapa persen sih anak muda yang memilih seperti itu? Ya. Atau kita mau mau bertanya apa? Bagaimana anak muda itu definisi suksesnya mereka seperti apa sih? Kenapa mereka tidak kejar menjadi sarjana? Kenapa mereka tidak kejar sungguh-sungguh kuliahnya supaya bisa 4 tahun supaya cum laude gitu ya? Apakah itu bukan sukses menurut mereka? Apakah yang menurut mereka sukses itu adalah ketika mereka punya uang gitu ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa diteliti dengan dijawab dengan penelitian. Nah, tetapi
pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita pilih yang mana yang mau kita teliti, bisa kita teliti, yang bisa kita jawab dengan kuantitatif, yang mana yang bisa kita jawab dengan kualitatif. Nah, misalnya lagi kita lihat eh, ada mahasiswa perantau di UNM ya banyak. Nah, dari berbagai daerah. Pertanyaannya, mungkin kita lihat mereka kok sepertinya lebih stres ya dibanding yang lain. Nah, kalau kita pakai pendekatan kuantitatif, maka kita akan bertanya tingkat stresnya berapa sih mahasiswa? Apakah mereka rata-rata tingkat stresnya memang tinggi? Nah, tapi kalau kita pakai kualitatif, kita akan bertanya bagaimana mahasiswa perantau ini mengalami dan mengatasi stresnya mereka karena culture shock misalnya. Nah, jadi kualitatif itu fokus pada pengalaman. Nah, jadi yang akan kita eh, apa namanya cari di awal itu bukan teori apa yang sedang berkembang, tetapi fenomena apa yang sedang terjadi di sekitar kita, fenomena apa yang menarik untuk kita. Nah, sehingga kita bisa melihat ada masalah-masalah yang penting untuk dipecahkan di sana. Nah, sumber masalah dari penelitian kualitatif itu bisa kita dapatkan dari banyak sekali hal. Misalnya yang pertama itu dari pengalaman pribadi ya. Mungkin misalnya di antara kalian ada mahasiswa perantau, terus mm, di semester berapa ini? Semester 4 ya atau semester berapa kalian? Semester 6 ya. Nah, apakah kalian merasakan sendiri tantangan atau adaptasi ketika Anda baru pindah, rindu kampung halaman misalnya, atau kesulitan ekonomi ya, belum punya sahabat sehingga belum tahu kalau mau diskusi kemana ya. Pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi starting point untuk penelitian Anda. Tapi penelitian itu bukan curhat pribadi ya, tapi menggunakan pengalaman pribadi itu sebagai pintu masuk untuk memahami fenomena yang lebih luas. Nah, kemudian sumber yang lain lagi adalah observasi sosial. Jadi observasi sosial ini contohnya misalnya kalian mungkin memperhatikan bahwa remaja sekarang itu lebih banyak komunikasi via chat daripada tatap muka. Ya, mereka bisa duduk sebelahan tapi chatting dengan orang yang jauh yang lain, tidak ngobrol sama sekali dengan orang yang di sampingnya. Nah, ini kan bisa menjadi observasi yang menarik ya. Bagaimana remaja memaknai keintiman, intimasi, kedekatan ya secara fisik dalam era komunikasi digital. Nah, apakah kedekatan fisik itu masih bermakna atau ya kedekatan fisik itu ya tidak bermakna mau jauh mau dekat yang penting kita bisa chat gitu ya. Nah, ini kan menarik ya, ada pertanyaan yang bisa kita teliti di situ. Hmm. Terus eh, dari pengalaman pribadi, dari observasi. Yang ketiga bisa juga dari gap literatur gap. Jadi gap dari pustaka atau dari bacaan kita. Misalnya ketika kita baca-baca jurnal, kita temukan eh, apa misalnya, oh ternyata jurnal ternyata banyak penelitian tentang resiliensi ya. Tetapi resiliensi itu menggunakan teori barat ya. Sementara yang saya tahu orang-orang Makassar itu disebut sebagai orang yang tangguh ya, orang yang ini. Nah, apakah sama resiliensinya orang barat dengan orang Makassar? Nah, kan kalau di apa namanya? Resiliensi itu tantangannya kalau di barat itu mereka individualis ya. Resiliensinya itu mereka bangun sendiri, mereka bikin ketangguhannya dirinya sendiri. Tapi kalau di kita di Makassar sebagai masyarakat yang kolektivis, apakah resiliensi juga sama dengan orang barat? Nah, kayaknya berbeda deh karena ada faktor budaya di situ, individual dan kolektivis. Nah, maka kita bisa membuat itu menjadi satu penelitian yang menarik ya. Kemudian yang keempat, dari mana lagi? Dari isu kontemporer. Misalnya sekarang apa yang lagi tren ya? Em, apa ya? Misalnya penyintas banjir Sumatera. Terus misalnya eh, karena terdampak banjir, akhirnya mereka tidak bisa sekolah anak-anaknya. Akhirnya mereka apa itu namanya? Ada eh, isu baru lagi karena mereka belajar daring, bagaimana mereka dikoordinir, terus mereka nggak punya listrik, nggak punya ini, nah itu bisa kita teliti juga isu yang menarik, nah, yang lagi tren. Atau misalnya sekarang Makassar tuh lagi tren dengan bagaimana apa namanya, bagaimana pengelolaan sampah kota Makassar, pendampingnya TPA sana sudah mau longsor ya, sudah eh,
50 meter tingginya dan luasnya itu sudah berapa hektar dan setiap hari ada 200 ton sampah yang masuk ke tambahan sampah yang masuk ke sana tanpa dikelola. Nah, itu kan sesuatu info yang update dan bisa menjadi eh, apa isu yang bisa kita ini. Kenapa sih orang Makassar itu sampai 200 ton sampahnya? Apakah mereka tidak semua dibuang gitu, tidak ada yang diolah sama sekali? Padahal sampah organik, sampah anorganik itu bisa sekali untuk diolah di sumbernya, tidak harus ke TPA. Nah, kemudian yang kelima adalah kebutuhan praktis. Misalnya Anda lagi sedang magang di mana, misalnya di apa mungkin di tempat di SLB misalnya. Nah, terus Anda lihat bagaimana ya apa anak-anak yang misalnya tunarungu itu bisa diajari supaya bisa memahami makna dari kata-kata meskipun itu kata-kata isyarat yang ini. Bagaimana kira-kira metodenya? Nah, itu bisa Anda teliti dengan kualitatif juga. Jadi misalnya bagaimana kita memahami siswa itu, eh, bagaimana mereka menyerap apa namanya informasi atau pembelajaran dari luar sehingga kita bisa tahu metode yang tepat untuk mengajarkan mereka. Nah, oke. Sekarang kita akan eh, membicarakan 6 kriteria masalah penelitian kualitatif yang baik. Jadi kalau untuk memastikan bahwa penelitian kualitatif kita sudah baik atau belum, kita butuh 6 kriteria ini. Kita checklist, ya. Yang pertama itu relevan. Ya, pertanyaan sederhana. Jadi apa? Jadi kenapa masalah penelitian itu harus penting bagi pengembangan ilmu psikologi atau masyarakat luas dan kontekstual dengan kondisi lokal atau kekinian. Ya, jadi misalnya kalau kita mau teliti bagaimana pengalaman mahasiswa menggunakan mesin ketik. Nah, itu kan tidak relevan ya. Kenapa tidak relevan? Karena tidak ada sekarang mahasiswa yang pakai mesin ketik. Apa eh, apa bahayanya anak usia di bawah 2 tahun menonton TV? Sekarang anak 2 tahun tuh sudah jarang yang nonton TV, tidak ada TV-TV di rumah kan ya, yang ada gadget. Nah, itu tidak relevan. Nah, kalau yang relevan misalnya contohnya, bagaimana mahasiswa milenial mengalami kecemasan digital, detox ya, ketika dipisahkan dari HP-nya, dari gadgetnya, apakah dia akan mengalami kecemasan? Nah, bagaimana pengalaman mahasiswa itu mengalami yang namanya kecemasan karena digital detox itu? Nah, ini relevan ya, karena sekarang memang mahasiswa itu eh, sedang apa fenomenanya banyak yang kecanduan dengan gadgetnya. Yang kedua, relevan. Yang kedua dapat dieksplorasi. Apakah masalah ini memerlukan pemahaman mendalam ya? Jadi tidak apa namanya pertanyaannya itu tidak artifisial, tidak permukaan saja. Nah, contohnya misalnya berapa presentasi ya, berapa itu hanya melihat angka gitu ya, tidak mendalam. Ya, jadi itu tidak cocok untuk kuantitatif. Cocoknya untuk kuantitatif, tidak cocok untuk kualitatif. Tapi kalau kualitatif misalnya kita mau lihat bagaimana mahasiswa mengelola stres saat mengerjakan skripsi. Nah, itu yang lebih mendalam ya. Jadi apa namanya tidak permukaan saja, tidak jawabannya ya tidak, tidak hanya menyebutkan angka ya, tetapi bisa menceritakan apa dinamika yang ada di situ. Nah, yang ketiga memiliki urgensi. Ya, urgensi kenapa harus diteliti fenomena itu. Nah, ada 3 jenis urgensi. Yang pertama adalah urgensi karena waktu. Urgensi sekarang perlu diteliti karena itulah sedang booming sekarang, sedang terjadi sekarang ya. Misalnya tadi sampah itu. Nah, kemudian urgensi teoritis. Nah, urgensi teoritis artinya di dalam ketika kita baca jurnal ada beberapa jurnal, ada banyak jurnal yang bercerita tentang dari satu sisi, tetapi dari sisi lainnya belum ada. Nah, itu penting untuk kita isi dengan ini. Misalnya konsep marah orang Barat itu banyak ya, tetapi marah orang Makassar itu apakah pernah ada yang meneliti? Dan kita yakini bahwa itu berbeda gitu ya. Nah, itu urgensi teoritis. Kemudian ketiga, urgensi praktis. Ada kebutuhan mendesak untuk solusi ya. Jadi misalnya lonjakan kasus yang bunuh diri, apa, lonjakan kasus bunuh diri gitu yang pada remaja. Itu kan urgen ya. Kenapa? Karena
Kalau banyak itu banyak kejadian seperti itu berarti ada sesuatu di kesehatan mental kita yang terganggu. Tuh. Nah, kemudian yang keempat adalah visible. Visible artinya dapat dilaksanakan. Tidak apa itu namanya, tidak muluk-muluk gitu ya. Nah, apakah kita bisa mengakses, mau teliti tentang narapidana di Pentagon? Nah, apakah Anda punya akses ke Pentagon? Eh, apakah Anda punya cukup dana untuk ke sana? Kalau punya cukup dana, apakah waktunya bisa selesai ya? Jangan-jangan Anda sudah DO, Anda belum dapat datanya gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Eh, Apalagi contohnya misalnya mau teliti tentang makna hidup para koruptor, nah, mau enggak mereka cerita, punya akses enggak kita. Gitu. Kemudian yang kelima adalah etis. Nah, ini yang paling penting ya, penelitian tidak boleh membahayakan partisipan. Itu adalah prinsip etik yang paling umum atau paling tinggi di dalam metode melakukan penelitian kualitatif. Jadi tidak boleh membahayakan partisipan, tidak boleh mengeksploitasi ya kelompok rentan ya, diteliti pokoknya apa itu namanya, karena mereka senang-senangnya kalau dikumpul ya sudah di situ terus diteliti, mereka tidak bisa melakukan fungsinya secara normal karena menjadi penelitian kita, nah apa namanya, menjadi subjek penelitian kita. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, melanggar privasi itu juga tidak boleh, bahwa misalnya nanti ketika mereka sudah cerita terbuka tentang apa yang mereka alami, terus kita tulis dengan jelas siapa namanya, siapa ininya, itu melanggar ini etika. Kemudian memaksa partisipasi. Sedikit lagi Bu, jangan pakai kodong mundur. Kalau tidak, kalau mundur kini gagal penelitianku. Ayo Ibu, kalau tidak itu saya ini. Nah, itu yang memaksa ya. Jadi meski resiko kita adalah ketika responden kita mundur atau tidak mau, itu tidak boleh kita paksa. Hmm. Contohnya yang ini yang biasa ini ya, ada peneliti anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, kemudian dia diwawancarai detil sekali, detil dengan kejadian per kejadian, dan akhirnya anak-anak itu muncul kembali traumanya ya. Nah, kalau yang begini ini harus didampingi oleh psikolog profesional, tidak boleh kita apa itu namanya meneliti sesuatu yang traumatis dengan cara yang tanpa supervisi begini. Kemudian, oh lima ya, bukan enam. Kemudian, kapan kita menggunakan penelitian kualitatif? Tadi kriterianya penelitian kualitatif itu seperti tadi, sekarang kira-kira kapan kita menggunakan penelitian kualitatif? Ini pertanyaan yang sangat penting karena banyak mahasiswa yang bingung kapan saya harus pakai kualitatif, kapan pakai kuantitatif, gitu ya. Nah, di Creswell itu ada panduan yang jelas ya. Yang pertama, gunakan penelitian kualitatif ketika satu masalah perlu dieksplorasi, bukan hanya diuji, bukan hanya dikonfirmasi. Diuji itu maksudnya berapa tingkatnya, dikonfirmasi itu berapa tingkatnya, tinggi kah, sedang kah, rendah kah. Kalau apa itu namanya, eh, sampai di mana tadi? Sorry, terputus. Ya, masalahnya perlu dieksplorasi. Tidak hanya pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, 50, 100, 70 ya hanya angka ya, tetapi betul-betul kita mau memahami. Misalnya kalau kita sedang di hutan ya, belum pernah dimasuki. Nah, kita mau tahu nih di dalam sana ada apa, apakah ada sungai, pohon ya. Butuh eksplorasi untuk memahami, bukan untuk mengukur. Itu ya sekali lagi. Jadi bukan untuk mengukur, tetapi untuk memahami. Nah, ketika variabel belum jelas, teori belum ada, biasanya ini dilakukan pakai kualitatif. Kenapa? Karena untuk memetakan medan fenomena ya. Tadi belum pernah masuk di hutan, terus kita harus menggambarkan apa isi hutan ya. Tadi itu mengeksplorasi. Kedua, memahami konteks yang diperlukan. Ya, saya berikan analogi makanan ya. Jadi makanan lagi, rendang di Padang dengan rendang di Makassar, meskipun namanya sama, rasanya beda. Kenapa? Karena cara masaknya, bumbu-bumbu yang tersedia di situ itu sangat mempengaruhi. Nah,
Sama dengan misalnya tadi ya konsep kebahagiaan di dunia barat dengan di Indonesia itu yang kolektivis ini tidak sama ya. Jadi kita tidak bisa asal tempel teori. Nah, contohnya penelitian tentang parenting. Pola asuh di keluarga urban Makassar beda dengan di keluarga nelayan di pesisir. Ya. Konteks ekonomi pendidikan, budaya sangat mempengaruhi kualitas apa budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang ya. Nah, dengan metode penelitian kualitatif kita menangkap ya yang budaya yang mempengaruhi itu apa saja gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kapan menggunakan kualitatif ketika teori belum tersedia. Literatur yang ada tidak menjelaskan fenomena yang kita lihat, kita butuh kualitatif untuk membangun teori baru dan dari apa? Dari data. Nah, contoh lokalnya misalnya Siri dalam budaya Bugis Makassar. Ini konsep yang unik, tidak ada padanan katanya. Kalau kita bilang malu, bukan malu juga, harga diri bukan juga. Jadi ini ada apa namanya khas gitu ya ininya. Kata-kata yang memiliki sifat yang hanya bisa dijelaskan dengan kata itu sendiri, tidak bisa ditranslate gitu ya. Nah, ini memang konsep yang unik karena tidak ada padanan padanan katanya sehingga tidak ada padanan teorinya juga di barat ya. Ya, jadi kita butuh penelitian kualitatif untuk mendefinisikan apa sih itu siri itu ya. Nah, terus yang keempat, karena kenapa kita memilih menggunakan penelitian kualitatif? Karena data kuantitatif belum cukup. Ya, angka-angka kadang-kadang itu tidak bisa menangkap apa namanya kompleksitas pengalaman gitu ya. Seperti yang kemarin saya jelaskan, 80 untuk murid yang ini dengan 80 yang murid sana itu mungkin berbeda. Yang di sini dulu dia 60 naik jadi 80. Yang di sana 20 naik 80. Nah, itu pasti beda, beda, beda ininya, beda pemahamannya, beda usahanya gitu ya, beda apa itu namanya, beda tantangannya. Nah, nah, contoh yang lain lagi misalnya ya, kita bisa mengukur bahwa tingkat depresi seseorang itu 28, berarti berat. Tapi apa artinya angka 28 itu eh, bagi orang yang eh, menginterpretasikan gitu bagi peneliti ya. Nah, kalau di angka 28 itu tidak menggambarkan bagaimana dia mengalami hari-harinya, apa yang membuatnya bertahan, terus apa harapannya, itu tidak bisa pakai kuantitatifnya, tidak bisa sekali ini. Harus berulang-ulang dan dengan metode yang mendalam, misalnya wawancara. Nah, oke. Selanjutnya kita akan belajar struktur latar belakang masalah. Ya, jadi di struktur latar belakang masalah, eh, kita bisa apa ya eh, ketika mau menulis latar belakang masalah kita seperti sedang menulis cerita detektif ya. Kita harus meyakinkan pembaca bahwa ada misteri yang harus dipecahkan ya. Jadi ada apa itu namanya ya, ada teka-teki atau challenge atau tantangan yang harus kita lewati atau kita pecahkan. Nah, struktur ceritanya itu ada 5 babak. Yang pertama pendahuluan ya. Jadi pendahuluan ini seperti kalau di film itu seperti ini ya, eh, apa namanya menyeting panggung ya. Eh, jadi mengenalkan topik dulu secara umum, kemudian mengapa topik itu penting untuk diteliti, misalnya ya, misalnya di era digital yang serba cepat ini, fenomena burnout atau kelelahan kerja itu lagi menjadi isu yang banyak dialami oleh eh, apa orang kantoran atau eksekutif. Nah, di kalangan pekerja kantoran, menurut data asosiasi itu misalnya ya ini, tingkat burnout di kalangan mahasiswa itu 80%. Nah, jadi meningkat setelah pandemi. Nah, gejalanya adalah kelelahan emosional yang tinggi. Nah, burnout mahasiswa tidak hanya memengaruhi prestasi akademiknya, tetapi juga kesehatan mental jangka panjang. Nah, perhatikan elemennya ya. Tadi itu ya, ada konteks umum era digital ya, burnout. Terus ada data pendukung 80% ya dari ini yang sudah apa namanya? Mengatakan bahwa ada burnout gitu ya. Kemudian ada signifikansinya, pentingnya apa
dampaknya bagi kesehatan mental kalau mereka terus-menerusan burnout. Nah, itu tadi pendahuluan ya. Oh, terus yang kedua, fenomena yang diteliti. Ya, jadi setelah pendahuluan tadi kita masuk ke fenomena yang diteliti. Jadi sudah mengatakan ini penting loh untuk diteliti. Sekarang kita lihat data di lapangan. Ya, jadi kita deskripsikan fenomena yang kita lihat, yang spesifik, yang menarik perhatian kita, yang kita mungkin tadi menjadi inspirasi sehingga mengambil judul ini. Nah, kita ambil datanya pakai pilot study atau fakta yang ada di lapangan, bisa observasi ya. Nah, misalnya kita tulisnya misalnya, khususnya di Kota Makassar, fenomena ini semakin kentara terlihat di kalangan mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Observasi awal menunjukkan bahwa dari berapa mahasiswa mengalami penundaan kelulusan misalnya. Kemudian ada wawancara singkat dengan 10 mahasiswa yang mengungkapkan apa mereka yang menunjukkan bahwa mereka itu eh, apa merasa bahwa mereka tuh lelah ya, terjebak gitu ya. Nah, kemudian konteksnya kalau masih bisa spesifikan lagi. Misalnya tadi itu apa pada mahasiswa ya, sekarang masuk UNM saja. Kemudian tingkat akhir. Nah, jadi itu dimasukkan ke dalam latar belakang. Ini datanya sehingga saya merasa bahwa ini memang penting, banyak yang butuhkan. Nah, terus pendekatan yang digunakan itu nanti kita akan apa namanya pendekatan yang digunakan itu akan kita eh, tuliskan di situ justifikasi kenapa kita menggunakan pendekatan kualitatif. Misalnya, eh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kompleksitas pengalaman burnout mahasiswa secara mendalam, gitu ya. Nah, jadi eh, ini terus kemudian, eh, sorry, ini kok kelihatan. Nah, ini adalah bab-babnya. Kemudian, nah bagaimana caranya menuliskannya? Nah, pakai yang namanya teknik funnel. Funnel itu apa? Corong ya, corong dari luas menjadi khusus. Jadi, misalnya dari eh, global ke umum, misalnya resiliensi adalah konsep yang telah lama dipelajari dalam psikologi. Menurut ahli ini di barat ya misalnya, resiliensi itu ini. Nah, di dunia resiliensi adalah misalnya ya adalah eh, burnout. eh, apa resiliensi adalah faktor utama yang bisa mengurangi burnout misalnya. Nah, kemudian masuk ke konteks Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu bagaimana sih itu resiliensi dengan keragaman budaya itu apakah apa namanya resiliensi itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi kontekstual, spesifik, fokus ya. Misalnya terus eh, setelah apa kontekstual di Indonesia dicari fokusnya. Jadi kalau apa itu namanya? Kalau resiliensinya rendah misalnya, maka kira-kira apa masalah ininya yang penting diteliti? Yang penting diteliti. Apanya yang mau dieksplorasi supaya tahu itu kenapa itu apa? Kenapa itu resiliensinya rendah? Nah, jadi biasanya diawali dengan oleh karena itu peneliti ini akan mengeksplorasi apa-apa ya. Nah, misalnya contoh penelitiannya ya global. Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk bangkit dari kesulitan. Nah, ini adalah teori dari jurnal-jurnal Barat nih, misalnya. Di Indonesia terdapat lebih dari 1 juta mahasiswa perantau. Itu sudah nasional. Dijelaskan
Ini kan kalimat ide ya, kemudian ditambahkan penguatnya dari mana Anda mendapatkan angka lebih 1 juta ini mahasiswa perantau. Nah, setelah itu kita cerita bab berikutnya kita cerita tentang Kota Makassar. Nah, di Kota Makassar sebagai salah satu tujuan pendidikan tinggi, maka jumlah mahasiswa perantau juga cukup tinggi, misalnya berapa. Nah, kemudian di semester di bab 5 kita cerita tentang gap penelitiannya. Misalnya berdasarkan data Universitas Negeri Makassar 2024, 35% dari total mahasiswa adalah mahasiswa perantau. Kemudian meskipun banyak penelitian tentang resiliensi, nah ini gap ya, mahasiswa pemahaman tentang resiliensi dalam konteks mahasiswa perantau di Indonesia, khususnya dengan latar belakang budaya Sulawesi Selatan, eh, masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan instrumen resiliensi yang dikembangkan di Barat, misalnya oleh Connor Davidson ya. Kemudian ada Brief Resilience Scale. Nah, tentu belum tentu saja angket ini mungkin belum bisa menangkap aspek-aspek yang penting dari lokal lokal Indonesia ya, budaya lokal ya. Nah, jadi itu penting kita perhatikan. Kemudian bagaimana merumuskan pertanyaan? Pertanyaan penelitian kualitatif ya. Ini mungkin pekan depan ya baru kita ini. Nah, ini adalah struktur bagaimana kita menuliskan latar belakang. Di ujung latar belakang nanti kita akan sebenarnya menuliskan ini. Pertanyaan penelitiannya jadinya apa? Kalau sudah kita ini fenomenanya explore, nanti kita oke, mungkin itu untuk eh, pertemuan hari ini ya. Nah, nanti kita akan berusaha untuk berlatih mencari eh, mencari hmm, masalah penelitian. Ya, bagaimana mencari masalah penelitian? Nanti yang pertama konteksnya dulu yang Anda fenomenanya dulu yang Anda teliti, kira-kira yang Anda cari. Kira-kira fenomena apa yang ada di sekitar Anda yang menarik bagi Anda. Setelah itu bergaul di sana, kemudian cari kira-kira di sana itu ada masalah apa yang butuh untuk dijawab, yang dibutuhkan jawabannya. Nah, itu Anda sudah dapat fokus penelitiannya. Tadi konteksnya ya, konteks penelitiannya itu yang fenomena yang Anda ini yang Anda lihat ya, misalnya anak remaja yang mengecat dirinya menjadi berwarna silver ya, atau manusia silver. Nah, itu adalah fenomenanya. Terus fenomena eh, belum pertanyaan penelitian ya, itu baru fenomena. Kemudian kita identifikasi masalahnya, bergaul bersama mereka. Masalah mereka apa sih? Oh, ternyata selalu dikejar-kejar sama Pol PP. Dia tahu kok bahwa itu bersalah. Jadi apa yang mau kita tanyakan? Jadi apa sih maknanya bagi mereka untuk menjadi manusia silver yang mungkin di apa di mata banyak orang itu sebenarnya pekerjaan yang tidak bagus gitu ya, membahayakan dirinya karena pakai cat-cat itu di kulit, terus mengganggu orang lain di jalan, pemerintah juga sudah melarang, tapi kok mereka masih ini ya. Nah, itu kita dapat, oh berarti fokus penelitiannya adalah apa makna bagi mereka menjadi manusia silver. Tuh. Ya, konteksnya berarti siapa? Konteksnya adalah para pelaku atau para manusia silver, itu konteksnya. Fokus penelitiannya adalah makna menjadi manusia silver. Nah, sudah dapat tuh judulnya, sudah dapat ya, ada fokusnya, ada ini. Nah, kemudian dari situ Anda uraikan apa tadi sesuai Bunul ya. Nah, berarti kalau Anda eh, apa atau mungkin ininya yang menarik apanya ya, memilih hidup di jalan ya. Nah, dari global tadi kita lihat ya, orang tinggal di jalan tuh kenapa sih? Apa sih masalahnya, penelitian-penelitian terdahulu tentang orang yang tinggal di jalan? Bukan homeless ya. Kalau homeless berarti orang yang khusus yang tidak punya rumah. Ini ada orang yang punya rumah tapi memilih tinggal di jalan. Semuanya mau kita ambil. Pokoknya kan kita tidak tahu latar belakangnya manusia silver ya. Jadi kita apa sih makna hidup di jalan bagi manusia silver? Ya. Kemudian
eh, itu di global ya, apa di global berarti kita bahas dulu kenapa banyak orang tinggal di jalan atau hidup di jalan. Setelah itu kita ini di Indonesia tuh seperti apa sih orang-orang yang tinggal di jalanan? Nah, kemudian masuk ke Makassar. Orang-orang yang tinggal di jalan tuh banyak, terbagi-bagi. Ada yang jadi badut, ada yang jadi silver, ada yang jadi pengamen, ada yang jualan tisu dan sebagainya. Tapi mereka tinggal di jalan. Nah, terus di Makassar tuh fenomenanya seperti apa? Oh, manusia, manusia silver ini salah satu yang menarik, yang penting untuk diteliti. Kenapa? Karena dalam waktu singkat itu berkembang dengan sangat cepat. Banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi manusia silver dan semakin hari semakin bertambah. Kemudian susah untuk dilarang dan itu sudah mengganggu misalnya. Nah, maka penting. Kenapa sih mereka mau? Kenapa mereka kita teliti ini? Karena kalau kita teliti ini, kita paham apa pentingnya meneliti manusia silver, apa pentingnya mereka tinggal di jalan, maka kita bisa tawarkan alternatif yang lain. Jangan tidur di jalan deh. Ada alternatif yang lain. Mungkin kalau alasanmu adalah cari uang, ada tempat cari uang yang lain. Alasanmu misalnya rumahmu kecil, mungkin ada tempat yang lain. Misalnya di banyak yang disediakan oleh pemerintah ya, tempat-tempat pelatihan bagi remaja untuk dan dia tinggal di situ. Nah, itu bisa di 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 apa dipetakan apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi tugas kita adalah yang pertama mencari fenomena yang menarik, kedua kita cari pilot study di situ, bergaul dengan mereka, tanya-tanya, kemudian kita temukan apa sih masalahnya di mereka yang harus kita teliti, yang harus kita bantu untuk pecahkan kira-kira. Nah, itulah yang menjadi fokus penelitian Anda. Yang Anda tuliskan di bab 1 dengan format yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, mungkin sampai di situ dulu untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya untuk menyusun bab 1 mulai dari latar belakang masalah. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh di grup hari ini ya, saya akan jawab di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.